Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Walaupun masih belajar dalam keadaan daring ya. Kita sama-sama mendoakan supaya pandemi cepat berlalu dan kita segera bisa bertemu kembali belajar bersama dengan teman dan dengan guru di sekolah. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang operasi pengurangan pecahan. Hari ini, pagi ini kita belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Masalah sehari-hari maksudnya ya. Nah, contohnya itu adalah masalah yang sering kita jumpai, masalah sehari-hari yang berkaitan secara langsung dengan pecahan. Nah, Ibu langsung share materi kita hari ini. Mari kita belajar bersama ya. Berikut ada 5 contoh yang Ibu berikan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Anak-anak coba diamati kelima contoh tersebut. Ibu sudah kasih warnanya. Untuk yang warna merah itu adalah operasi penjumlahan. Untuk yang warna kuning, operasi pengurangan. Kalau yang warna pink itu operasi campuran. Nah, kita tahu dari mana, Miss, kalau untuk yang nomor 1 dan nomor 3 itu adalah penjumlahan pecahan. Kemudian untuk yang nomor 2 dan nomor 4 itu operasi pengurangan. Kemudian yang nomor 5 ada penjumlahannya, ada pengurangannya juga, Miss. Kita tahu dari mana, Miss? Nah, mungkin ada anak-anak yang bertanya seperti itu kan? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Kita harus teliti dan baca baik-baik soalnya. Contohnya ini nomor 1. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Dan panjang pita biru 1/2 meter. Berapa jumlah seluruh pita Mita? Nah, ada di sini katanya pitanya itu 2 jenis, yang merah dan yang biru. Yang merah itu 5/8 meter, kemudian yang biru 1/2 meter. Nah, ditanyakan jumlah seluruhnya, artinya pita yang merah dan pita yang biru kita jumlahkan supaya kita tahu berapa jumlah seluruhnya. Kan ditanya jumlah seluruhnya. Kata-kata kuncinya itu sudah ada kata jumlah, berarti itu tinggal dijumlah. Kita sudah tahu, oh ternyata ada kata kuncinya di sini jumlah. Berarti ini dijumlah dong. Nggak mungkin kata kuncinya dijumlah tetapi kita lakukan pengurangan. Kalau seperti itu berarti jelas salah. Nah, kalau kata kunci sudah benar, kita tahu jumlah katanya di situ ada kata-kata jumlah kita temukan artinya di situ adalah penjumlahan. Selanjutnya untuk yang nomor 2, persediaan beras di rumah Andi 1/2 kilogram dan digunakan 1/3 kilogram. Berapa kilogram sisa beras Andi? Nah, di situ kan ada kata-kata kuncinya itu digunakan. Nah, katanya pertama 1/2 kilogram nih persediaan berasnya, sementara digunakan 1/3. Nah, kira-kira nak, kalau digunakan atau dipakai, ini artinya dipakai atau digunakan untuk dimasak ya, berasnya, sehingga nanti bisa menjadi nasi. Nah, kalau berasnya digunakan dan dipakai, apakah persediaan berasnya si Andi tadi semakin bertambah atau semakin berkurang? Berarti ada pengurangan kan? Nah, kalau terjadi pengurangan persediaan beras, berarti di sini tentu kita tahu operasi apa yang mau kita lakukan, yaitu operasi pengurangan. Dan di dalam pertanyaannya ini sudah ada kata berapa kilogram sisa. Nah, kalau sudah kamu temukan kata sisa, itu artinya adalah pengurangan. Sudah dipastikan soal ini mengenai operasi pengurangan. Cukup jelas ya? Ibu ambil 2 contoh sampelnya, nomor 1 dan nomor 2 dari kelima soal ini.
kata kunci. Terlebih dahulu kalian cari dulu kata kuncinya, selanjutnya nanti baru bisa langsung ditambah atau dikurang. Cukup jelas ya? Yang nomor 3 juga begitu, 4 juga begitu, yang nomor 5 juga begitu. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang nomor 1. Mohon maaf kalau tulisannya sedikit tidak rapi nanti, tapi anak-anak Ibu minta nanti tulisnya di bukunya tetap rapi ya. 5/8. Tadi untuk yang nomor 1, pita merahnya 5/8, ditambah pita birunya 1/2. Sama dengan, nah, kedua pecahan ini penyebutnya berbeda, berarti disamakan terlebih dahulu. Cari KPK antara 8 dengan 2. Nah, KPK-nya itu adalah 8. Kemudian, 8 dikali berapa supaya 8? Kali 1 dong, ya kan? Berarti pembilangnya juga dikali 1. 2 dikali berapa supaya 8? Dikali 4. Ya kan? 2 kali 4 hasilnya 8 toh? Berarti pembilang juga jangan lupa kalian kalikan dengan 4. 5 dikali 1, 5. Di sini tuliskan hasilnya. Yang ini Ibu buat di sini. Ibu ulang. Kemudian, 1 dikali 4, berapa hasilnya? 4. Yang ini kan. Ibu kasih lagi tanda panahnya di sini. Nah, selanjutnya, kalau sudah sama penyebutnya, berarti kita jumlah. 5 ditambah 4 sama dengan 9/8. Nah, ini pertanyaan yang sering Ibu tanyakan. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, angka 9 lebih besar dari angka 8, ini harus kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dengan cara dibagi rumah. 9-nya di dalam, 8-nya di luar ya. 9 dibagi 8, 1. 1 dikali 8, hasilnya 8 per 1. Ini dikurang, hasilnya jadi 1. 1 dibagi 8 tidak bisa. Nah, ini satunya kita angkat ke atas, sehingga nanti membentuk pecahan campuran. Per berapa yang dibagi di sini? Per 8. Berarti ketika diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya yang paling sederhana adalah 1/8. Nah, gimana nak? Kira-kira untuk soal yang nomor 1 bisa ya? Gampang ya? Oke, untuk yang soal nomor 2, kita selesaikan. Tadi pengurangan. Nah, diketahui 1/2 di dalam soal dikurang dengan 1/3. Ingat kembali konsep dari penjumlahan dan pengurangan. Tidak bisa dijumlah dan dikurangkan kalau penyebutnya berbeda. Berarti samakan terlebih dahulu penyebutnya. KPK antara 2 dengan 3 adalah 6. Benar sekali, 6. 2 dikali berapa supaya 6? 2 dikali 3, Miss. Ya. Yang pembilang juga harus dikali 3. Kemudian, 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? Dikali 2. Yang pembilang juga harus dikali 2.
Sekarang kita kalikan dengan cara yang sama seperti soal nomor 1 tadi. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 2, 2. Sudah sama penyebutnya, tinggal dikurang. 3 dikurangkan dengan 2, 1 per 6. Nah, ini kalau dilihat, kalau diamati, pembilangnya 1, penyebutnya 6. Apakah bisa disederhanakan kembali? Tidak bisa lagi, karena ini adalah jawaban yang paling sederhana. Nah, kira-kira begitu untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Silakan nanti dicatat. Nah, sebelumnya Ibu kembali ke soal yang berikutnya, kita baca kembali soal yang nomor 3, supaya anak-anak bisa mengingat kembali. Nah, yang nomor 3, mengenai penjumlahan. Pertama, tepungnya, persediaan Ibu membeli tepung setengah kilogram. Kemudian, supaya tidak kehabisan, Ibu membeli lagi. Kata membeli berarti dijumlah. Membeli 3/4. Berarti nanti 1/2 kita jumlah dengan 3/4. Kemudian untuk yang nomor 4, seorang pedagang memiliki apel 3/1/4, ya kan? Kemudian apel itu terjual 5/8. Pertanyaannya, berapa kuintal apel yang tersisa? Berarti dikurang. Yuk kita samakan, kita bahas untuk soal yang nomor 3 dan soal nomor 4 ya. Dengan cara yang sama, kita akan menghitung soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2, Ibu hapus supaya kita lanjut untuk yang nomor 3. Nanti anak-anak dicatat ya. Yang nomor 1 dan nomor 2-nya, demikian juga untuk soal nomor 3 dan nomor 4, dan nanti untuk yang nomor 5 juga dicatat jawabannya setelah dibahas. Yang nomor 3 diketahui katanya pertama, ada persediaan tepung Ibu 1/2. Nah, supaya tidak habis, Ibu membelinya lagi. Membeli berarti ditambah. Ditambah berapa? 3/4. Nah, kalau kalian amati kembali dan ingat kembali bahwa penjumlahan itu tidak boleh langsung dijumlah kalau penyebutnya tidak sama. Berarti disamakan dulu. KPK 2 dengan 4 itu berapa? 4. 2 dikali berapa supaya 4? Dikali 2 kan? Yang atas juga dikali dengan 2. Kemudian 4 dikali berapa supaya 4 dikali 1? Yang atas juga yang pembilangnya dikali 1. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 1, 3. Tinggal dijumlah karena penyebutnya sudah sama. 2 ditambah 3, 5/4. Nah, selanjutnya perhatikan. 5/4. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti bisa disederhanakan. Bisa diubah menjadi pecahan campuran. Seperti cara nomor 1 tadi. 5 dibagikan dengan 4. Nah, ini bisa 1 kan? 1 dikali dengan 4, hasilnya 4. Ini dikurang, sisanya 1. Karena sisanya 1 lebih kecil dari 4, 1 dibagi 4 tak bisa lagi, kita angkat ini satunya ke atas. Sehingga nanti membentuk pecahan campuran. Per berapa? Ini kan dibagi 4, berarti per 4. Sehingga pecahan yang terbentuk yaitu 1/4. Nah, ini jawabannya yang paling sederhana. Kemudian untuk soal yang nomor 4.
Tadi diketahui bahwa ada apel, persediaan apelnya 3/1/4. Kemudian katanya dari 3/1/4 persediaannya itu terjual, berarti dikurang toh. Ada kata-kata terjual, dikurang 5/8. Sama dengan, nah, langkah yang berikutnya, pecahan campuran ini kalian ubah dulu ke dalam pecahan biasa dengan cara bagaimana? 3 dikali 4 atau 4 dikali 3, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan. 4 dikali 3, 12, ditambah dengan 1, 13 per 4. Dikurang 5/8. 5/8. Nah, ini juga sama halnya dengan soal yang nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 juga. Tidak bisa langsung dijumlah atau dikurang jika penyebutnya tidak sama. Penyebut 4 dengan 8. Kita cari KPK-nya. Kita jadikan KPK-nya adalah 8. Yang ini juga 8. 4 dikali berapa supaya 8? 4 dikali 2. Good. Yang atas juga dikali 2. Kemudian 8 dikali berapa supaya 8 kali 1 toh? Ini juga dikali 1. 13 dikali 2 sama dengan 26. Ya, good. 5 dikali 1, 5. Sekarang dikurangkan. 26 dikurang 5/8. 26/8 dikurang 5/8 hasilnya adalah 21/8. Nah, kalau dilihat juga pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yuk kita bagikan ya. 21-nya di dalam, kemudian 8-nya di luar. Kita bagi 8 dikali berapa mendekati hasilnya dengan 21. Tidak boleh lebih dari 21. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. Kalau 8 kali 3, berapa? 24. Kalau kita buat di sini 3 berarti 24. Apakah 24 melebihi dari 21? Lebih, berarti tidak boleh kali 3. Berarti kita gunakan adalah kali 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Dikurang 21 dikurangkan dengan 16. Sisa berapa? Sisa 5 kan? Ya, 5 dibagi 8 tidak bisa. Karena angka 5 lebih kecil daripada angka 8. Berarti angka 5-nya kita naikkan. Kita naikkan ke atas sehingga nanti terbentuk pecahan campuran. Per berapa? Ini per 8. Berarti hasilnya setelah dibagi menjadi lebih sederhana, yaitu 25/8. Nah, ini pembahasan untuk nomor 3 dan nomor 4. Nah, cukup jelas ya dari pembahasan Ibu. Nah, nanti anak-anak silakan dicatat. Jika ada dari setiap langkah-langkah penjelasan Ibu yang kurang dimengerti, nanti ditanyakan ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, ini Ibu tutup dulu. Ibu kembali ke soal yang nomor 5. Nah, katanya di sini Ibu Gita Ibu Gita mempunyai persediaan minyak goreng 5/6
liter. Agar tidak kekurangan persediaan, ia membeli lagi. Berarti ditambahkan 5/6 ditambahkan dengan 21/4. Kemudian ia gunakan. Digunakan berarti dikurang 3/4. Nah, kita sudah tahu konsepnya. Kita kembali ke perhitungannya. Kita hitung kembali. Yang nomor 5, ini Ibu hapus dulu supaya kita bahas yang nomor 5. Nomor 5 tadi, pertama di situ diketahui persediaan minyak gorengnya ada 5/6 liter. Kemudian dibeli berarti dijumlah. Dibeli sebesar 21/4 liter. Kemudian digunakan. Digunakan berarti dikurang. Digunakan sebesar 3/4 dikurangkan dengan 3/4. Nah, ada pecahan ini yang pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Berarti yang pecahan campuran harus kita sederhanakan. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 5/6 tidak berubah. Kita tuliskan kembali 5/6-nya. Ditambah 4 dikali dengan 2, ini dikali. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan dengan 1. 4 dikali 2, ini tanda panahnya diikutin ya caranya. 8, 4 dikali 2, 8. 8 ditambah dengan 1, 9. Berarti ini 9/4. Dikurang 3/4. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ketiga pecahan ini, kira-kira penyebutnya sama atau tidak? Tentu tidak kan? Ketiga pecahan ini beda. Ada yang berpenyebut 6, ada yang berpenyebut 4. Nah, berarti ini harus kita samakan terlebih dahulu. 6 dengan 4, KPK yang kita gunakan adalah berapa? Iya, benar sekali. Kita jadikan KPK-nya, kita gunakan yaitu 12. Nah, sekarang anak-anak diingat lagi. Untuk mendapatkan 12 ini, 6 dikali berapa supaya 12? Dikali dengan 2 kan? Atas juga pembilangnya dikali 2 ya. Selanjutnya, 4 dikali berapa supaya 12? Dikali 3. Yang pembilang juga dikali dengan 3. Next, sama karena ini juga penyebutnya 4 berarti dikali 3 supaya tadi hasilnya 12. Yang pembilangnya juga dikali 3. Oke, satu persatu kita kalikan, sederhanakan. 5 dikali 2, 10. Next, 9 dikali dengan 3, 27. Dikurang 3 dikali 3, 9. Tinggal kita jumlah dan kita kurangkan. 10 ditambah 27 berarti 37 per 12 dikurang dengan 9/12. Nah, karena memang penyebutnya sudah sama ya tinggal dikurang juga toh. 37 dikurang dengan 9. Berapa, Nak? Berapa? 28. Betul tidak? Per 12. Ya kan? Nah, selanjutnya kira-kira karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti ini bisa disederhanakan kan? Kita masukkan ke dalam pembagian rumah. 28 dibagi dengan 12. Nah, 12 dikali berapa nih? Hasilnya mendekati 28.
Kalau 12 kali 12, hasilnya 12. 12 dikali 2, berapa? 24. Masih kurang. Coba kita buat dengan kali 3. 12 dikali 3, 36. Oh, sudah lebih. Berarti kita gunakan, Miss, yang perkalian 2. 2 dikali 12 tadi, Miss, 24. Maaf, Ibu. Salah tulis, ini 24. Kemudian kita kurangkan. 28 dikurang dengan 24, sisa 4. 4 dibagi dengan 12 tidak bisa, berarti kita angkat 4-nya, sehingga nanti membentuk pecahan campuran per 12. Nah, kita tulis di sini. Sama dengan hasil yang paling sederhana, 2, 4 per 12. Nah, 4 per 12 ini bisa lagi loh disederhanakan, tetapi bilangan 2-nya ini tidak perlu diubah lagi. Kamu tinggal tulis saja di sini 2-nya. Yang perlu disederhanakan adalah 4 dengan 12. Disederhanakan, kita sama-sama bagi 4. Yang di bawah juga dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. Per 12 dibagi 4, 3. Maka hasil yang paling sederhana adalah 2, 1 per 3. Nah, demikian penjelasan Ibu dari 5 soal yang Ibu berikan kepada anak-anak di pagi hari ini. Semoga dengan kelima soal ini, anak-anak semuanya mengerti bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Nah, ingat untuk mengerjakan masalah yang berkaitan dengan pecahan ini, langkah pertama adalah kenali atau cari terlebih dahulu kata kuncinya. Dari kata kunci, kita bisa melangkah ke langkah berikutnya, langkah selanjutnya, yaitu mau diapakan, dijumlah atau dikurangkan. Setelah tahu apa tadi? Kata kunci. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat. Kenali atau temukan kata kuncinya. Oke? Nah, pelajari kembali kelima soal ini sambil dicatat ke dalam catatannya, sambil dipelajari setiap langkahnya, diingat-ingat kembali bagaimana cara untuk menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Dipelajari kembali supaya nanti untuk materi atau latihan-latihan berikutnya anak-anak semakin mantap untuk mengerjakannya. Ibu berharap dengan penjelasan Ibu di pagi hari ini, anak-anak semuanya semakin mengerti ya. Nah, demikian pembelajaran Ibu pagi hari ini, pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Tetap semangat untuk pembelajarannya dan salam sehat untuk kita semua ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye semuanya.